Ente pikir bisa kosong-kosong, ente jadi caleg? Nggak ada. Nggak cukup kapasitas, kapabilitas, ya, intelektual, apa sebagainya. Kalau sementara yang di tank-tank nggak kelihatan, nggak berbentuk, orang juga mikir siapa dia, gitu. Inilah fakta kita. Nah, ini yang perlu dirubah. Yang namanya oligarki, politik uang, saat ini masih belum bisa dirubah total. Ini fakta lapangan. Jangan ngomong soal idealis deh. Begitu juga Pilpres. Kita bilang tanpa mahar, tanpa mahar. Ini fakta yang ada. Jadi kita jadi kayak para munafikin. Antara yang dikatakan, yang dikerjakan itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Arif Arif dari Forum News Network. Kemarin sebagian besar dari Anda pasti sudah menonton ya wawancara saya dengan Bung Rocky Gerung mengenai PKS. Judulnya itu waspada, jangan sampai itu PKS masuk angin lah, kemasukan oligarki begitu. Nah, ini sekarang kita ajak ngobrol dengan Sekjen PKS. Jadi Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi mitra FNN yang saya cintai. Salam hormat, salam sehat, salam bahagia. Selalu kalau ketemu Habib Abu Bakar pasti asik aja ini, asik. Tapi jadi kangen disentuh Hersu nih. Iya. Oh, jadi kita bukan mau ngomongin kangen-kangenan, tapi mau jelasin itu bagaimana ceritanya media ini menyimpulkan bahwa PKS ini sudah lelah jadi oposisi, dan kemudian memang rupanya setelah saya baca-baca kutipannya ada statement dari Sekjen PKS bahwa ingin pada 2024 tidak lagi masuk dalam pemerintahan. Coba jelasin dulu. Oke, kita pengantar dulu Dr. Hersu. Terus terang ya, kemarin kan saya melihat podcast-nya Mas Hersu Bino Arif ya. Bagi saya, apalagi dengan Bung Gerung kemarin ya. Rocky Gerung ya. Dalam video yang beredar membahas statement saya soal PKS menjadi ya lelah kata dari oposisi ya. Itu saya dengar. Oleh karenanya saya merasa perlu memberikan semacam klarifikasi, penjelasan atas ungkapan itu. Tabayun begini. Ya. Tabayun bolehlah bahasa dia lebih asyik bahasa dari tabayun. Makanya saya langsung kontak Mas Hersu ya. Kok nggak diangkat-angkat ini, ada apa nih nggak diangkat? Ternyata dia lagi acar, beda orang sibuk memang. Ya, jadi saya kontak, saya minta ada ya semacam cover boot set lah ya dalam pemberitaan yang ada. Mas Hersu, jangan terlalu tegang-tegang bahas kayak begini, santai saja. Mukanya agak rileks sedikit. Saya kasih pantun dulu lah sebagai pengantar supaya jangan terlalu tegang ngurus publik ini. Demokrasi ini harus kita buat santai, ya, tidak menegangkan, tidak menakutkan, bikin membahagiakan. Ya, pagi ke pasar membeli bakmi, asyik gitu dong. Ya, jangan dimakan bersama nasi agar tidak disalahpahami. Saya perlu klarifikasi. Cakep gitu dong. Berapa kali saya sampaikan ya, kami tidak mau lagi jadi oposisi. Itu berapa kali saya ngomong kayak gitu. Ini bukan berarti merendahkan makna oposisi, bukan. Ya, saya tidak mau jadi oposisi itu berarti saya mau di pemerintahan. Itu artinya saya harus menang, Begitu dong terjemahannya. Kalau saya bilang PKS mau di oposisi itu, berarti kan saya siap kalah di pemilu mendatang. Begitu dong. Iya kan? Nah, kan nggak mungkin saya menyemangati anggota PKS bahwa tahun depan kita akan oposisi lagi. Ada apa cerita bahasa begitu? Ya, ini kan seperti menyatakan bahwa kita mau kalah di pemilu. Itu kira-kira kayak begitu ya. Jadi bukan dimaksud di sini kami itu lelah dalam menjalankan oposisi di periode ini. Tidak seperti itu, Bos. Tidak seperti itu, Mas Hersu. Jadi salah besar kalau dikatakan PKS partai kurang sabar. Wah, tapi senang saya dikatakan gitu. Artinya itu cinta sahabat-sahabat saya, Hersu, cinta kita, Gerung cinta kita. Jadi dikatakan partai kurang sabar begitu CMS, partai kesayangan saya, partai kesayangan semua.
Beda lagi ya. Jadi dalam jangka itu bukan begitu. Ya. Yang saya maksud dari oposisi itu, lelah menjadi oposisi itu adalah kita membicarakan pemilu mendatang. Kami harus membangun koalisi yang kuat sehingga menang dalam pilpres nanti. Nggak boleh kalah lagi. Kita udah biasa, udah pernah 2 periode di luar, 2 periode di dalam, udah biasa, bos. Udah 2 periode di luar lagi, sekarang ayo dong, kita harus menang, kita harus ada di dalam, gitu. Ya, sehingga kami tidak berada di oposisi. Sekali lagi konteksnya adalah memberikan semangat buat anggota PKS. Nah itu. Ini clear Nah, ya. di PKS juga ya, di PKS juga saya juga sering menggunakan ungkapan. Bahasa saya begini. Kader tidak boleh sakit menjelang pemilu. Itu saya ungkapkan begitu. Nggak boleh ada sakit, mesti sehat semua. Ngeri nggak bahasa tuh? Ini ini apa dimaknai bahwa kader tidak boleh kena flu, nggak boleh ada kena omikron, nggak boleh kena COVID, sehat semua. Dalam 408 hari sekarang ya, nggak boleh demam, bukan begitu? Nah, itu kira-kira bahasa, kalau bahasa Hersu itu tasjih, memberi semangat. Ya. Ini jadi ini dimaknai bahwa kader harus menjaga fit, kesehatan. Ya. Okay. Harus warming up terus, segar, makan yang bergizi, olahraga, minum suplemen, dan lain sebagainya, agar badan kita tidak sakit menjelang pemilu 608 hari lagi. Nggak boleh, begitulah kira-kira ya. Nah, sebagai titik-titik sebelum melanjut Hersu, saya kasih senyum lagi. Saya nggak mau tegang acara ini. Oke. Pedas legit sambal terasi. Cakep. Dibuat dari sekilo udang. PKS konsisten menjadi oposisi agar demokrasi menjadi seimbang. Nah, seru ya. Oke. Nah, sekarang ini pertanyaan. Tadi kan menyebutkan bahwa pada tahun 2024 tidak mau lagi jadi oposisi. Kan dengan sistem yang sekarang ini, dengan PT 20% itu harus berkoalisi, kan begitu ya, Beb ya? Ya, tapi kan ada soal berarti kalau tanpa itu sama sekali tidak bisa mengusung. Kenapa kok sampai sekarang rencana pengajuan judicial review 0% itu belum diajukan juga ke Mahkamah Konstitusi? Udah tunggu waktunya aja, Bos. Masa kita harus ngumumin cepet-cepet? Santai saja. Ini kan udah beberapa orang yang gagal. Kita dalam antrian. Sebentar lagi kita punya cara kerja sendiri untuk menjadi MK. Tunggu waktunya saja. Ya. Pokoknya 0% yang Hersu dan kawan-kawan katakan, kita punya angka tersendiri untuk supaya tidak berbeda dengan apa-apa yang sudah gagal dalam MK kemarin. Ya. Begitu. Jadi ini soal waktu saja ya. Aja, jangan Anda gesa-gesa nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kita punya timeline yang sudah direncana. Tidak kesusu, gitu ya. Kata Jokowi, tak orang kok susu. Oke, jadi fix. Ini saya pegang ya. Ini viewer kita juga pegang bahwa PKS pasti maju 0%. Kenapa? PT 20%. Kenapa? Karena ini penting. Kalau dengan tanpa itu, ini kan seperti biasa kita akan lihat akan hanya terbatas muncul capresnya ya. Dan itu pembenahan yang terjadi kan luar biasa sekarang ini kan. Ya. Ya. Oke, saya ceritakan dulu ya rencana kerja kita deh supaya lebih enak. Karena saya lihat dianggap kita cuma ngomong doang, enggak. Ya. Ini partai mesin bukan main nih, siap bertarung ya. Ya. Jadi soal judicial review ini kemarin di video yang ada seolah-olah PKS menurut Hersu CS ini sudah kena pengaruh oligarki. Bukan seolah-olah, cenderung agak mencucuk sedikit ya, tapi saya sih santai saja. Ya. Saya biasa kalau Hersu yang bicara itu menggambarkan bahwa lo baik-baik, lo hati-hati, orang lihat lo hati-hati, kira-kira gitulah bahasa halus. Mantap. Oke. Pengaruh oligarki belum mengajukan CR. Ya, jadi kita belum mengajukan judicial review. Begini, harus dipahami bahwa memang ada semangat ya, Mas Hersu di kawan-kawan PKS ini untuk PR ini presidential threshold ya. Termasuk ada wacana untuk mengajukan JR ke MK. Saat wacana ya. Ini disampaikan oleh presiden partai, di MK itu ada 8 perkara. Udah 8 perkara yang diajukan untuk uji materi terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilu. Nah, pada saat itu ya beberapa yang menyarankan agar ditunggu dulu ini putusannya. Kita jangan masuk di wilayah yang udah pada gagal-gagal ya. Ya, karena sebelumnya sudah 14 kali di MK memutus soal JR ini belum terkait pasal tersebut, nggak ada yang gol. Tapi kan beda, Artinya beda kan mereka dianggap tidak punya legal standing. Kalau PKS kan partai peserta pemilu yang bisa mengkalkulasi. Kita tunggu aja, makanya kita lihat ntar. Makanya kita harus begitu kita masuk, nanti ajak kita podcast yang kencang lagi ya. Kita siap ya. Artinya pasal soal presidential threshold ini sudah 22 kali diajukan ke MK. Maka disarankan PKS untuk lebih berhati-hati dalam JRI soal ini. Kita punya strategi, jangan cara yang sama. Legal standing kita juga harus kuat ya. Jadi saat ini tim melakukan kajian ya dan telah dikumpulkan para pakar-pakar kita telah duduk dan sudah siap. Nah, tinggal menunggu hasil persidangan yang sedang berjalan di MK ya. Jadi jangan khawatirlah ya. Sungai dibuat jadi bendungan. Membuat kita lincah berenang. PT memang menjadi sandungan untuk demokrasi yang lebih matang. Oke, sekarang kita ngomong soal Pilpres ya. Apakah PKS sekarang juga sudah mulai memikirkan itu untuk siapa yang akan diajukan dan sebagainya. Dan nanti kalau PT 0% beres kan itu PKS bisa sendirian mengajukan, meskipun secara kalkulasi politik tentu nggak kuat kalau sendirian, harus tetap koalisi. Tapi bukan basisnya 20%, tetapi basisnya harus bekerja sama kan gitu. Iya betul. Jadi kalau kita lihat ya, PKS ini mengikuti detik per detik perkembangan. Setelah KPU memutuskan 14 Februari, ya, jadi persiapan untuk jadwal pemilu berarti alhamdulillah. Perpanjangan dan 3 periode, bye. Yakin itu? Tidak ada. Yakin dong. Belum sampai sekarang dananya belum turun tuh pemilu. Ya, pokoknya semangat kerja aja dulu deh. Kita positive thinking dulu. Kita sebagai sekjen di partai ini urusannya kerja sesuai dengan aturan, ikuti prosedural, siapkan semua jadwal-jadwal yang sudah dari Sipol, Fairpol, terus sampai Pileg, Pilpres dan sebagainya. Itu urusan kami di dapur. Adapun nanti yang berkembang lain, ada lagi skenario yang lain yang menyiapkan. Adapun kalau ditanya, bagaimana PKS? Ya iyalah, kita ikuti semua perkembangan. Kenapa Milad kita kemarin mengadakan sebuah suasana yang membuka kepada seluruh peluang calon untuk berbicara di medan PKS di Milad? Sudah datang sayangnya. Nggak diundang, gimana mau datang? Kan nggak boleh kalau kematian kita nggak tanpa diundang datang, kalau duka. Tapi kalau pesta nggak boleh dong. Jadi kalau nggak diundang tuh artinya Hersul harus melacak ada apa di PKS. Begitu dong. Oke. Nanti jadi dikejar. Jadi kita undang tuh Mas. Semua datang tuh. Ya, datang tokoh-tokoh semua. Bicara semua. Muhaimin. Ada yang pakai tapping. Ada Sandy. Ada Anies. Ya. Ada komplit lah beberapa. Nah, dari situ pertemuan perjodohan dibuka. Dan berkali bersambut. Muhaimin melanjutkan. Kita lanjutkan. Cuma di jalur tengah dimainin. Nggak perlu di langitan. Langitan biar urusan langitan. Kita nggak penting. Sekarang ini ombak kita buat aja dulu. Ya. Biar berputar, bergerak. Arah kemana nih jalur tengah? Kan cocok dengan statement Yusuf Kala kemarin di acara Nasdem. Saya ikuti benar. Kata Yusuf Kala, ini nanti ditentukan oleh Partai Tengah. Nah, udah kita siapkan lah calon-calonnya. Udah di depan meja kita semua. Tinggal kapan kita mau ambil alih, kita putuskan. Itu aja. Ya, oke. Nah, ya kan ini berkaitan dengan statement yang menyatakan bahwa tidak mau lagi di luar pemerintahan, harus masuk dalam pemerintahan. Bagaimana strateginya untuk menjadikan itu? Strategi mencari calon yang pasti menang. Itu hitungan. Oke. Sekarang ada KIB. Silakan saja KIB bergerak. Ya. Kita senang ada KIB. Ya. Kita juga PKS mulai membuat. Kita buat dengan PKB. Sebentar lagi kita ajak. Tunggu aja, saya nggak sebutkan waktu-waktu di pekan depan lagi apa yang akan terjadi. Biar ombak gelombang ini berjalan. Jangan sampai umat sepi, nggak tahu siapa akan memimpin. Nggak penting siapa dulu, tapi penjajakannya terus berjalan.
Chemistry, cari titik temu. Nah, nanti pada waktunya jodoh itu ketemu, selesai itu barang pada waktunya. Cuman kita nggak mau di last minute dealnya, bos. Capek kita harus jelas. Siapa pres, siapa wakil, biar jelas. Pemenang itu kan bisa kelihatan nanti. Auranya tuh kelihatan. Udah banyak para hamba Allah berdatangan juga kelihatan. Ini ciri-ciri khas. Ya. Hilal sudah mulai kelihatan. Apakah dengan begitu berarti PKS tidak akan lagi mengulang koalisi pada Pilpres 2014-2019 karena terbukti kemudian kalah karena tadi menyatakan tidak mau kalah lagi, maunya jadi pemenang? Ya kita buktikan aja nanti. Kita lihat ini belum hari-hari keputusan. Ini hari-hari adaptasi dan pendekatan. Ya. Oke, jadi poinnya itu yang saya inginkan. Dan ini juga berkaitan dengan koalisi kemarin. Mengapa kemudian yang pertama dipilih itu bersama dengan PKB? Apakah karena memang menghindari KIB atau ada strategi lain? Begini, ini kalau strategi sebenarnya bukan untuk diceritakan. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang boleh diceritakan saja. Tapi karena Hersu yang ngomong, lebih baik kita belak-belakan aja sudah. Ya. Kita tuh diajak, KIB itu diajak dari awal. Tapi kita tidak mau terikat. Ya. PKS nih ya elah, partai kecil bos. Partai kecil yang ada di tinggal kita bisa bermain saja dulu nih. Kita nggak mau terlalu terikat si A, si B, si C, si D. Tapi kepada mereka kita semua buka pintu dan jalur. Kita ada ketok pintunya, kita ada tahu perkembangannya. Nah, ketika dari milad, pada waktu milad itu saya katakan hati-hati. Nanti ini jangan salah, para pimpinan di depan ini bisa jadi dilamar PKS gitu. Ya kan? Wah, senyum ya. Anies juga, wah hari itu bukan main ya. Tahu sendiri PKS kalau sama Anies kayak gimana. Coba saya takut kalau sama yang lain bisa bukan begini malah kan repot juga, nggak enak kita. Kan kita pikir-pikir matang juga lah. Ya kan? Nah, ternyata Muhaimin tanggap cepat. Oh, ini sejarah, Bos. PKB dengan PKS bisa berdekatan begini, peristiwa termasuk legacy nih, ya. Dia punya pesantren yang besar, kita punya kawan-kawan lapangan yang militer. Kira-kira begitulah bahasa saya, ya. Ini kalau bersatu padu nih umat dua begini, tinggal tambah satu aja yang 7 kursi nih, ya. Tadi saya mau tarik hamba Allah yang di sebelah satu situ, tapi kayaknya berat, ya. Apalagi udah dapat posisi. Sudahlah, biar dia tersenyum. Kasih waktu 2 tahun untuk bernafas, ya kan. Kita udah biasa, dengan susah kita udah biasa. Dengan senang sudah biasa, dengan susah dengan bisarai kita biasa, fitdarra juga kita biasa. Jadi kita hadapi aja dengan santai. Nah, makanya kita buatlah yang namanya kemarin itu PKS PKB. Seminggu beredar. Kita udah ada pendekatan. Kemarin itu sebenarnya kita udah bisa. Untuk ketiga sudah ada. Tapi butuh waktu. Biarkan saja. Tunggu aja minggu depan. Kita lihat siapa yang bersama kita. 1 atau 2 langsung. Kalau 1, 2, 4 langsung mainkan. Wah, partai tengah nyanyi. Cukup aja di partai menengah, nggak perlu diangitan. Langitan biar saja. Dia ngobrol di alamnya sendiri. Biar kita anak-anak muda yang bergerak. Cus. Kita lihat nanti pada waktu. Oke, jadi ini pekan depan. Jadi tradisinya bahwa akan ada partai yang bergabung dengan partai Semut Merah ini, koalisi Semut Merah ini ya. Iya, betul. Betul. Ya, oke. Nah, akan ada. Ya, kan gini, ada stigma kalau walaupun memang kita tahu antara kalau PKB bisa bekerja sama PKS ini sebuah fase yang menarik, tetapi orang tetap saja melihat itu ya Islam ke Islam gitu kan. Dan selama ini apakah PKS memang tidak mencoba keluar dari stigma itu, bahwa ada stigma walaupun sebenarnya harus stigma yang tidak tepat ya, bahwa kalau Islam itu berarti politik aliran, kalau nasionalis bukan aliran. Itu sama-sama politik aliran kan sebenarnya, tapi stigmanya kan ke Islam selalu seperti itu. Iya. Jadi kalau kita ya orang nyebut beridentitas, aliran, polarisasi, udahlah jangan perlu ditanggapi baik-baik, jangan terus semangat ngomongin itu. Mana ada nggak ada polisi identitas, sampai kapan pun pasti ada. Itu orang Jawa bukan, identitas Jawa, orang Jawa identitas politik. Ujungnya selalu identitas umat juga. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kita meminimais kesan itu. Sekarang di PKS posisi kalau dikatakan di ujung kanan, kita lihat aja deh kiprahnya sekarang. Nggak perlu dengan fakta yang membuktikan bagaimana PKS sekarang. Ya toh, bisa bermain dengan banyak pihak.
kita siap dengan nasionalis religius. Misalkan dengan PKB, kita satu titik rahmatan lil alamin. Kita bertemu dengan kalimatus sawa, ketemu titik temu rahmatan lil alamin itu. Nanti kita ajak partai-partai nasionalis bersama kita. Ini kalau udah bergabung, bos, kira-kira bagaimana ini? Kalau nggak para penyanyi-penyanyi ini tertarik lihat kita nih, para artis nih, oh tertarik nih barang. Tapi perlu waktu. Nah, begitu kira-kira. Oke, tapi artinya ini PKS akan berjuang, kan selama ini kan ada kesan dengan PT 20% ini maksimal calon itu 2 lah gitu ya, dan 2 itu pun satunya boneka gitu ya. Apakah Ya, PKS ini komit untuk membangun iya ya, kita mesti ngomong terbuka lah ya, seperti itu ya. Apakah PKS dalam ini komit untuk lebih banyak lagi calon yang maju sehingga pilihan lebih lebih variatif dan yang ya. penting tidak ada pembelahan lagi? Pertama, kita tidak ingin 2 calon. Itu strategi PKS. Cuman ada katakan, loh ini udah 3 calon, yang golden ticket udah 1, Prabowo 1, KIB 1, ini udah 3 Bu, dia bilang. Ini keempat berarti dia bilang. Oh enggak, Anda bilang kita ini ketiga, saya bilang. Dia bilang, sebab yang namanya sebelah sana yang udah golden ticket, kita belum tahu dengan siapanya. Ini kan di last minute biasanya beliau-beliau ini. Mereka masih belum tertarik ngomong ini, karena barangnya udah jelas dia. Untuk tiket itu sudah oke, ya kan? Kalau kita ini perlu cari chemistry. Emang yang udah punya tiket pun gampang? Nggak mudah juga. Dan sementara yang kedua, ini juga belum tentu gampang disatukan, tidak mudah. Ini kita pendudukan di atas meja dengan baik dan perjalanan waktu. Itulah yang dikatakan ta'arufnya harus jalan. Chemistry yang dibangun dalam penjajakan ini perlu waktu. Kalau kata bahasanya Hersu itu al-waktu juz'un minal ilad. Waktu itu pengobatan. Kira-kira Oh, jadi pintar banget saya. karena Hersu ini sekarang lebih ustadz daripada ustadz sekarang. Oke, jadi ini karena kan, nah ini kita berarti kebalik lagi ke topik yang kita yang Anda merasa rada terganggu lah dengan soal istilah namanya oligarki ini. Kan bagaimanapun Ya, juga orang kan melihat satu PT 20% itu memungkinkan, bukan memungkinkan, selama ini terbukti itu adalah menjadi mainan oligarki. Dan kenapa kita mengingatkan waspada PKS dengan masuk? Karena memang bagaimanapun juga selama ini sebenarnya PKS itu menjadi penyeimbang di luar bersama Demokrat tentu saja. ya, Nah kalau PKS juga masuk dari bagian itu kan itu jadi persoalan serius buat bangsa ini. ya, betul. Betul, makanya kita terus terang aja berharap PT yang kita perjuangkan ini berhasil. Dan ini ada macam benchmark-nya dengan beberapa negara sebelumnya. Ada kalau saya lihat beberapa negara saya lihat. Ya, jadi angka kita mungkin tidak sama dengan sampai 0%. Tapi kita lihatlah besok, saya nggak mau bocorin sekarang. Ini biar para hamba-hamba hukum yang akan berjuang besok. Ya, kita punya angka sendiri. Ya, tidak seperti Anda katakan 0%. Kan saya 0% udah pada wassalam semua. Gitu, tergagal. Udah 20 berapa tadi? 22 apa ya? Kita main di angka berapa? Kita lihat buktinya besok. Kita tunggu aja dulu. Ya, kita tunggu. Nah, jadi kita termasuk orang yang berjuang untuk menghilangkan PT. Cuman cara dan polanya punya cara sendiri, tidak sama dengan yang sudah berkembang yang ada. Gitu. Nah, selanjutnya baru di situ kita berusaha berjuang. Sebab apapun jadinya, untuk menang ini kita insya Allah mungkin punya kemampuan untuk menentukan di titik-titik penghujung. Mau dikemanakan tengah ini. Nah, gitu. Nah, dengan terjadinya si peristiwa kemarin, resapel apa, saya pikir resapel itu adalah satu peristiwa dalam rangka untuk lebih memperkuatkan posisi calon-calon sebenarnya. Berbagi kue untuk tenang, berbagi ini untuk berbahagia, supaya tidak pikiran kemana-mana lagi. Buat PKS, ada kue, nggak ada kue, jalan terus. Dia Shirathul Mustaqim. Dia akan menentukan pilihan sendiri dengan pemenang nanti. Oke, mari saya ingin lebih tahu tentang apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh PKS ini tentang bangsa ini, ya. Di tengah situasi orang sebenarnya sekarang sudah mulai putus harapan ketika oligarki luar biasa mendominasi politik dan sehingga suara-suara rakyat ini sebenarnya cuma diperlukan untuk stempel setiap 5 tahun datang gitu, seperti pilpres, pemilu datang. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh PKS? Ya. Ada satu hal budaya psikologis yang terjadi di Republik kita soal pencapresan, pencalekan, pilkada. Budaya ini menjadi sebuah
hal yang sulit dihilangkan. Tapi bisa sebenarnya. Tinggal kemampuan pemimpin yang akan datang yang mampu mengendalikan pola kerjanya. Sistem yang kita harus buatnya harus kita rubah. Kalau sistem masih seperti ini, saya yakin susah kita untuk berbicara tanpa oligarki. Anda pun sebagai caleg tidak bisa. Anda bisa jadi oligarki sendiri pada saat itu kepada anggota-anggota Anda. Ya. Anda nggak bisa memanggil mereka kalau tanpa sesuatu yang bisa buat mereka tersenyum dan mereka bisa buat datang. Itulah fakta. Inilah Indonesia. Inilah pileg kita. Ente pikir bisa kosong-kosong. Ente jadi caleg. Nggak ada. Nggak cukup kapasitas, kapabilitas, ya, intelektual, apa sebagainya. Kalau sementara yang diteng-teng nggak kelihatan, nggak berbentuk, orang juga mikir siapa dia. Gitu. Inilah fakta kita. Nah, ini yang perlu dirubah. Cara merubahnya itu perlu ada kerjasama. Itu adalah sistem yang harus dibuat. Sistem pemilunya, undang-undang pemilunya, bagaimana pencalekan dan pencapresan, pilkada, semua itu terkait. Dan itu dibutuhkan pemikiran-pemikiran. Nah, inilah yang nampaknya kita perlu kerja besar. Gitu. Kira-kira begitu. Dari mana PKS mau mulai melakukan perubahan itu? Ya, kita mulai dari kita sendiri. Mhm. Kita memulai dari kita apa yang bisa kita lakukan. Tapi saya katakan saat ini, boleh dikatakan yang namanya oligarki, politik uang, saat ini masih belum bisa dirubah total. Ini fakta lapangan. Jangan ngomong soal idealis deh. Nggak ada itu. Faktanya masih gitu. Bagaimana caranya? Ya kita harus memulai. Kita sudah mendidik rakyat bahwa memilih orang itu perlu ada sesuatu. Nah itu problemnya. Nggak ada cerita kosong-kosong begitu. Yeah. Begitu juga Pilpres. Kita bilang tanpa mahar, tanpa mahar. Ini fakta. Yang ada gitu. Jadi kita jadi kayak para munafikin. Antara yang dikatakan, yang dikerjakan itu berbeda. Nah, ini perlu kebersamaan. Perlu pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh. Nah, kita harapkan ke depan. Nah, kalau saya lihat polanya masih demikian, jangan-jangan periode yang akan datang masih belum jauh berbeda. Ya, masih belum jauh berbeda. Ya, masih kelihatan putarannya. Ini kan sekarang udah kebaca siapa dukung siapa, yang kuat dukung siapa, yang punya kekuatan pengen dukung siapa. Oke. Terjemahkan masing-masing tafsirnya. Ini kan sulit. Ini jalan-jalan lain ya tafsirnya. Itu tafsirnya NU kalau jalan lain itu. Bukan tafsir PKS. Sebab politik ini nggak bisa dilugas-lugaskan juga. Kadang-kadang mawar azali apa yang dibaca di balik itu semua. Gitu. Ya. Oke. Nah, tapi yang ideal itu seperti apa yang dibayangkan oleh PKS? Katakanlah kalau kita ngomong misalnya kriteria, kita nggak ngomong figurnya siapa gitu loh ya, siapa kriteria seperti apa ke depan, karena orang bicara ini geopolitik global sedang berubah gitu ya. Kita juga harus menempatkan diri, harus punya seorang pemimpin yang bisa berdiri sejajar dengan figur-figur lain di dunia yang mengalami dunia yang berubah dan problemnya sangat berat sekali. Oke, sebelum masuk ke situ saya ingin menceritakan bagaimana kira-kira ya ekspektasi publik terhadap PKS. Ya. Ini sebagai oposisi itu sangat tinggi. Jadi harapan warga masyarakat Indonesia kepada PKS ini ekspektasi itu tinggi sekali. Saya lihat. Akibatnya ada beberapa oknum yang cenderung mengkritisi oposisi ini daripada mengkritisi pemerintah. Jadi oposisi yang dikritisi bukan dikritisi pemerintah, oposisi yang dikritisi gitu. Beda. Dia lebih senang nyenggol kita daripada nyenggol pemerintah gitu. Nah, beda dong. FNN nggak begitu. FNN cuma sekali kritik PKS. Yang lain kritik pemerintah. Sekali aja udah enak kok. Sekali aja udah enak, udah cukup menyentuh. Kenapa enggak? Bukan nyentuh. Jadi banyak kawan-kawan yang mengkritisi kita senang dikritisi. Ya. Seorang politisi atau seorang yang akan berjuang dikritisi itu menandakan orang punya atensi sama kita. Oke. Yang repot kalau orang sudah diam dengan kita. Itu berbahaya. Ya. Mungkin PKS ini terlalu mungil, Bung. Ya. Jadi suara ini cuma 50, sangat jauh dibanding dengan koalisi pemerintah, jauh, ya. Sehingga apa yang disuarakan nyaris tak terdengar. Kita udah kerja jungkir balik di parlemen nggak didengar. Apapun kebaikannya yang dibuat PKS di parlemen nggak bakal bisa menang, cuma suaranya aja. Coba ada sebut apa namanya, undang-undang apa coba? Ceritakan satu-satu. Nggak bakal bisa, karena pemerintah itu sudah ada di dalam situ begitu kuatnya.
kami ini paling tidak cuman fadzakir inna dzikratan fa'al mu'min. Ingatkan aja. Udah bersuara, rakyat udah tahu. Undang-undang apa? Kita nggak bisa. Mau dibikin cepat, dibikin lambat, mau dibikin begini, bikin kita cuma bisa diam aja. Bukan diam tuh diam kita bersuara, tapi nendang suara kita. Nah, ini promosian sehingga apa yang disuarakan itu tak terdengar. Banyak yang udah kita lakukan pang. Dianggap kita nggak bersuara. Ini sebenarnya kalau kita mau rileks santai ya. Dari kawan-kawan yang berpolitik, nggak semua juga pikirannya sama. Dia juga cenderung sama PKS, tapi tolong dong ente bersuara, anak nggak enak di dalam. Ya, ini kejadiannya. Jadi memang hebat kepemimpinan sekarang nih, hebat, mampu bisa membuat suasana seperti ini, enjoy, ikatan terikat. Ya. Nah, tinggal kita PKS yang di luar juga berbaik hati aja sudah. Yang bisa disentuh kita sentuh, kita. Itulah makanya penting check and balances yang ada di kita. Sehingga wajar ya kalau kami belum bisa memenuhi ekspektasi publik. Itu kira-kira. Apalagi ekspektasi yang disampaikan oleh Mas Ersu. Ya. Akhirnya beberapa oknum lebih memilih mengkritisi PKS daripada mengkritisi pemerintah. Buat kami open, terbuka dan senang hati. Gitu. Balik tadi pertanyaan ya, kasih pantun dulu biar enak. Ya. Kasih pantun dulu biar rileks. Musangking nama durian. Nikmat rasanya bikin ketagihan. Jangan biarkan PKS sendirian. Berikan support serta dukungan. Cakep. Nah, balik sekarang kita nggak ngomong figur dulu, kriteria seperti apa. Okay. Diharapkan bisa menyelesaikan problem bangsa ini. Gitu. Ya, yang pertama pastinya ya integritas orang itu jelas. Figur jam. Artinya jejak digital mereka tuh kelihatan. Ya, kapabilitasnya sudah jelas juga kuat. Ya, punya akhlak yang cukup bagus, ya, punya kemampuan melihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari mana kemana lagi itu, dia mampu, fisik itu pun juga, waduh, agak perkasa, jadi nggak kedodoran gitu keliling Indonesia. Di samping dia bisa mengayomi apa hajat yang diinginkan oleh anak bangsa kita. Itu aja yang menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan membuat perubahan, ya, apalagi setelah COVID ini cukup berat. Itulah kira-kira. Ya, oke, Beb, terima kasih dan kita sampai ketemu lagi di kekuasaan ya. dan kalau sudah di kekuasaan, posisi kita sebagai wartawan, sebagai media, kita akan selalu kritis terhadap kekuasaan karena dari situlah memang peran media. Oke, silakan kalau mau ditutup dengan pantun. Ya, cukup sudah. Yang jelas bahwa pertemuan kita saat ini menggambarkan yang atensi kepada PKS. Ya. Minimal paling tidak Bang Hersu, Bang Gerung melihat PKS ini memang sahabat yang perlu dicintai dan disayangi, yang perlu diingatkan. Oke. Dan kalau kosakata salah apa semua itu kita nggak baper lah. Yang penting kita siap. Konsultasi tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Beb. Ya.